Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Oke, video ini saya buat sengaja sebagai video terakhir ya sebelum among-among. Jadi mungkin masih ada edukasi untuk 6 bulan ke depan. Jadi Mas Tulus tuh selalu bikin among-among 6 bulan, 1 tahun 2 kali setiap tahunnya. Jadi untuk video yang kali ini betul-betul saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman karena ternyata aku nggak tahu kalian nyimak apa enggak. Aku sebetulnya sudah menyampaikan sedetail mungkin terkait dengan info seputar bayi bajang. Itu bahkan aku bikin beberapa part ya. Part 1, part 2, sampai seterusnya. Sudah banyak sekali saya jelaskan. Tapi masih banyak yang DM saya. Bagaimana cara ngerawat bayi bajang, sampai kapan mereka sampai begini. Bahkan ada yang nanya pertanyaan yang agak nyeleneh, kenapa nggak Mas Tulus manfaatkan aja bayi bajang tadi jadi pengais rezeki bagi orang tuanya yang sedang kesulitan. Ini pertanyaan yang nggak masuk akal. Kemudian makannya apa dan seterusnya ya. Jadi video ini saya nggak akan terlalu banyak cincong, nggak terlalu banyak opening segala macam. Intinya di video ini saya akan menjelaskan, ini video terakhir ya, sebelum kita among-among. Setelahnya mungkin saya akan skip dulu bahas bajang. Mudah-mudahan ini jadi mengedukasi, mudah-mudahan ini jadi bahan untuk kalian memahami apa yang Mas Tulus sampaikan seputar bajang. Disclaimer dulu, saya tidak menggurui, saya tidak ngajari, tapi ini versi yang saya tahu, yang saya pahami. Saya juga kalau boleh milih jujur ya, maaf, terkadang ngerasa ribet ngurus anak-anak bajang ini. Tetapi selebihnya saya sudah menyadari kalau dulu awalnya mikir begitu. Sekarang, oke, mungkin ini cara Allah buat bikin saya lebih sabar, cara Allah membuka lapang atau ladang pahala buat saya. Jadi saya nggak mau terlalu pusing dengan itu. Saya nikmati apa yang Allah berikan ke saya. Jadi kalau kalian boleh, kenapa nggak Mas Tulus buang aja, kenapa nggak Mas Tulus lepas aja? Maaf, kalau kalian mungkin bisa dengan rasa teganya, saya diciptakan Allah mungkin dengan rasa tega yang kecil, jadi saya nggak tega. Kalau kalian lihat, saya tuh dikit-dikit aja nangis, dikit-dikit nangis, mana tega saya jadi seperti kalian yang kenapa nggak Mas Tulus lepas, bahkan nih lukanya sampai sekarang belum hilang loh guys. Ada bekas luka, di sini juga ada. Jadi kalau yang nakal-nakal, mereka tuh bisa sampai gerakin barang. Kenapa bisa gerakin barang? Kenapa bisa nyerang? Ya karena mereka tadi yang digegerkan. Nggak dirumati, nggak diurusi sama orang tuanya, kemudian ada energi lain. Gitu ya. Yang pertama saya ceritakan dulu satu poin sebelum saya bahas kabar anak-anak bajang. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak. Teman-teman, ini perkembangannya sangat luar biasa. Bahkan pagi ini, di hari ini, di tanggal 16 ini, ada beberapa anak bajang yang sudah mengucapkan syahadat. Alhamdulillah. Sebetulnya aku tidak pernah memaksa, meskipun secara pribadi saya nggak akan mungkin mengarahkan ke yang lain-lain ya. Karena saya pasti maunya anak-anak secara nggak egois, saya bilang,
Ya kalau saya taunya Islam ya jadi saya arahkan ke Islam, tapi sekali lagi mereka tidak memilih, tidak saya paksa untuk itu. Mereka boleh memilih sesuai dengan haknya. Bahkan anak-anak yang dari mantan-mantan TKW atau bahkan sekarang masih jadi TKW, itu ada beberapa yang tidak punya agama atau tidak mau memeluk agama tertentu. Ketika saya tanya alasannya kenapa, bapaknya atau mungkin orang tuanya itu juga tidak punya agama, alias mungkin tidak memiliki agama tertentu, sehingga dia juga memilih untuk seperti itu. Sekali lagi itu pilihan ya, yang terpenting bagi saya adalah anak-anak ini jadi baik, oke? Kabarnya sudah sangat luar biasa. Aku terima kasih ketulusan hati kalian, ketulusan hati jenengan mendoakan, mengirimkan doa terus, bersedekah terus untuk anaknya, kemudian merawat dengan tidak melupakan mereka. Ini sebuah kasih sayang yang kalian berikan lewat perbuatan kalian, Allah sampaikan kepada anak-anak ini sehingga anak-anak yang tadinya keras jadi lembut dan segala macamnya. Oke, terima kasih, kabarnya mereka sudah sangat baik dan bahkan luar biasa baik. Bayi bajang itu apa Mas Tulus? Bayi bajang itu adalah kita sebut saja sebagai roh atau arwah atau sesuatu yang tertahan karena memang satu dan lain hal. Simpelnya ya, tapi sebenarnya bukan roh. Sebenarnya bukan seperti itu. Artinya bayi bajang ini merupakan isi dari sesuatu yang pernah digegerkan, khususnya yang kegegeran atau digegerkan, alias sebenarnya anak yang belum waktunya memiliki akal dan pikiran. Anak-anak di bawah akil balik, itulah kenapa mereka bisa bayi bajang, kenapa mereka bisa jadi bajang, karena mereka belum tahu, mereka belum memahami apa arti kehidupan yang sebenarnya. Meninggal di bawah 5 tahun bisa jadi bayi bajang Mas Tulus, betul. Meninggal di bawah 5 tahun, misalnya kita punya anak di atas sebelum 5 tahun, kemudian wafat, bisa jadi ada bayi bajangnya, betul sekali. Ya, bisa jadi bayi bajang. Yang saya salut dengan orang Jawa ini, namanya Jawa ya. Jawa tuh kan Jawa ngajeni, segala macamnya diurus, segala macamnya dirawat gitu loh. Jadi orang Jawa itu meskipun gugurnya baru 14 hari sudah ada bayinya, terus keguguran, mau sampai kapan mereka kirim arwah, mau sampai kapan mereka ada selamatan, nama itu ditulis sebagai nama-nama yang tetap dikirimi doa, meskipun dikasih nama Kliwon, Setulegi, Setupaing, segala macam ya. Itu merupakan sebuah kebiasaan orang Jawa yang aku rasa perlu dijaga karena ya ini cara kita merawat sesuatu yang kita bahkan tidak tahu sekalipun. Kita tidak paham jenis kelaminnya apa. Sehingga ya kalau teman-teman tanya bagaimana cara merawat ketika saya dulu pernah nakal ya. Saya dulu pernah menggegerkan karena saya malu sama orang tua saya. Atau bahkan orang tua kamu tahu, kemudian mereka itu bisa justru orang tua kamu yang menyarankan, mungkin orang tuamu itu adalah orang terpandang. Kemudian kamu melakukan tindakan di luar nalarnya mereka sehingga melakukan itu. Apakah orang tuanya juga ikut berdosa? Sama saja. Yang tahu soal itu mereka akan berdosa. Nah, kegegeran dengan digegerkan itu akan cenderung lebih enak yang kegegeran karena mereka tidak disengaja atau sengaja digegerkan tapi untuk alasan kesehatan. Beda ya teman-teman. Jadi anak-anak yang kegegeran biasanya itu hanya kosong. Biasanya tidak terlalu memiliki dendam. Ya, biasanya tidak kesal, tapi anak-anak yang digegerkan ini mereka bisa dendam, apalagi ada bayang-bayang hitam, ada iblis, ada jin ifrit yang akhirnya ngasuh mereka jadi orang tua mereka jadi nakal. Sudah dasarnya ada dendam karena sengaja kamu singkirkan. Bayangkan sekarang kamu punya keluarga. Kakakku kenapa dikasih mobil, kakakku bisa hidup, kenapa aku dulu dibuang? Karena nafsu kalian dulu, makanya aku dibuang. Akhirnya ada energi-energi lain yang mengasuh mereka, salah satunya oleh bangsa jin. Dilarikanlah ke dukun ya, untuk ini, untuk itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan lain aku nggak asah terlalu jelas ya. Kalau yang sudah didukun bisa ditarik Mas Tulus, bisa disembuhkan, bisa. Koneksinya adalah kalian sendiri. Jadi kalau misalnya anaknya jenengan itu tiba-tiba pernah ke dukun sebelumnya karena nggak jenengan rawat, terus kita rawat dengan doa, dengan sedekah, dengan hadiah sesuatu yang kita berikan kepada mereka, kasih sayang dalam tanda kutip, bisa untuk luluh lagi, bisa lepas dari dukun, bisa atas izin Allah. Jadi
cara yang paling mudah menjaga mereka dari sesuatu yang buruk adalah berikan contoh, berikan perbuatan baik yang orang tuanya lakukan. Khususnya yang satu darah, boleh orang tuanya, boleh kakaknya, boleh paman atau bibinya, asal satu darah dengan anaknya, dengan si Bajang tadi. Ya, jadi kalau misalnya orang tua aku udah meninggal, terus aku ternyata punya Bajang diwarisi sampai sekarang masih kurawat, boleh Mas Tulus? Boleh, silahkan. Itu perbuatan yang cukup baik, sehingga tidak masalah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara merawat anak Bajang kalau saya punya Bajang? Saya ngerasa bersalah, saya ngerasa dulu pernah jadi orang jahat, nurutin nafsu, kemudian saya gegerkan karena saya malu. Terus bagaimana cara merawatnya? Rawat dengan kasih sayang dalam tanda kutip. Kasih sayangnya lewat apa? Pertama, jangan dibuang. Tetap kamu anggap mereka bagian dari keluarga kamu yang harusnya ada tapi tidak Allah izinkan ada di tubuh kamu. Jangan hilangkan. Anakmu berapa, Mbak? 2. Padahal 3, yang satu wafat. Jadi besok kalau ditanya orang, anakmu piro loh, Mbak? Anakku 3, sing loro kena digendong, sing sitok ora. Ya kan? Jadi intinya rawat dengan bahasa-bahasa kalian, rawat dengan kebaikan kalian, rawat dengan kasih sayang kalian. Jangan dibuang namanya, jangan dianggap tidak ada. Kemudian rawat dengan sedekah, rawat dengan doa, diberikan nama. Ya, kalau memang bingung laki-laki atau perempuan saya nggak tahu, mereka biasa datang ke mimpi. Sering dimimpi anak laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki dikasih nama laki-laki boleh. Mimpi anak perempuan dikasih nama perempuan boleh. Kalau saya nggak tahu Mas Tulus, saya kasih nama hari aja boleh. Boleh. Laki-laki dikasih nama perempuan, boleh. Perempuan dikasih nama laki-laki, boleh. Nama, jenis kelamin tidak penting bagi mereka. Koneksinya itu antara kamu dan Tuhan, kemudian antara kamu dengan si anak. Jadi nggak perlu ragu. Kalau memang kamu ngerasa pernah melakukan salah, apakah ini bisa jadi karma? Sangat-sangat bisa. Aku yakin kok anak-anak ini sebetulnya jadi karma buat jenengan. Karma baik, karma buruk. Sehingga ini akan menjadi dampak buat kalian untuk masa depannya. Kalian mau jadi apa ke depannya, kalian mau jadi seperti ini, seperti itu, kembali ke kalian. Jadi Allah tuh sengaja menjadikan anak Bajang ini ada di kehidupan kalian untuk menuju pembalasan bagi kalian, entah itu baik, entah itu buruk, semuanya ada koneksinya. Sehingga apa? Makanya lakukan kebaikan supaya anak-anak yang dijadikan karma buat kalian ini tidak menjadi keburukan buat kalian. Asuh, rawat dengan yang tadi saya katakan. Oke, jangan dilupakan, sering-sering dihadiahkan doa. Kemudian kalau memang lagi habis ibadah sesuai dengan keyakinan ya, dihadiahkan doa. Dikasih nama laki-laki perempuan, nggak masalah, boleh-boleh saja. Lalu mereka makannya apa Mas Tulus selama ini sebelum saya sayangi, sebelum saya lupa, sebelum saya sadar, selama ini saya lupa saya nggak ngerawat anak saya. Makanan mereka apa? Yang saya tahu mereka datang ke tempat-tempat yang memang ada persembahannya. Misalnya kayak vihara, pura, dan seterusnya. Mereka banyak mengkonsumsi itu. Lalu yang paling parah adalah ketika mereka mendapat, tadi yang di awal saya sampaikan, kenal dengan bapaknya ternyata jin atau orang tuanya tadi jin. Jin ifrit atau jin buruk atau iblis istilahnya. Apalagi kenal dengan dukun, dimanfaatkan sebagai apa? Isi pengasihan, isi susuk, segala macam. Makanya jangan pada suka datang ke dukun. Hati-hati. Pagar badanmu ini Prabu Siliwangi. Pas dibuka jebret isinya bayi Bajang. Ini harus hati-hati. Jangan bangga dengan dukunmu yang kamu ambil, bangga-banggakan. Duitmu habis buat bikin badanmu seakan-akan kelihatan ganteng, cantik. Suatu ketika si Bajang akan nagih janji sama kamu. Karena kamu tadi diisi pakai bayi Bajang. Ngakune raja, ngakune harimau, ngakune ular, buaya, padahal bayi Bajang. Itu yang harus hati-hati. Dan anak-anak yang sudah dibawa sama dukun ini bisakah terkoneksi dengan orang tuanya? Sangat-sangat bisa. Mereka tidak akan pernah bisa terputus koneksi dengan kalian. Apa nggak bahaya? 1, kalian gegerkan. 2, nggak kalian anggap. 2, 3, dipelihara sama dukun. Mereka sudah punya dendam sama kita. Koneksi sama kita nggak akan terputus. Lah, tiba-tiba tuanya sakit-sakitan. Ya, tuanya bangkrut usahanya. Anaknya gagal semua. Susah jodoh. Anaknya nggak ada yang berhasil. Ya, gara-gara campur tangan karma dari si anak Bajang. Tapi apakah bayi Bajang ini jahat banget Mas Tulus? Apakah mereka bisa membunuh? Secara garis besar membunuh secara langsung tidak. Secara garis besar. Tapi kalau mereka menjadi jalur untuk kematian dari orang-orang yang sedang mereka tuju atau dendami sampai sebegitu dendamnya,
Kemungkinan ada tapi kecil, kecuali mereka memang sudah dibayangi dengan bayangan hitam tadi. Istilahnya arwah penasaran yang dibayangi sama iblis di dalam arwahnya itu, sehingga dia tidak eling, alias jin tapi kesurupan jin, istilahnya ngono. Jadi ada bayangan itu, mereka bisa melakukan tindakan di luar itu loh. Hati-hati ya. Makanya sekarang mungkin dalam hati penyesalan, ya Allah dulu kenapa aku nakal ya. Biyen kenapa aku kayak gini ya? Kok pacaran kok sampai nafsu gini-gini, sampai tak buang, sampai tak singkirkan. Nyesel itu bagus, berubah untuk menjadi lebih baik itu bagus, karena sudah terlanjur mau nggak mau tetap harus jadi lebih baik. Satu lagi, dasarnya anak-anak ini bisa jadi baik sebetulnya jenengan, orang tuanya. Ya, sampai atau tidaknya doa saya itu tuh lebih sampai doanya jenengan. Makanya kembali ini, makanya tadi saya sampaikan di awal ya, anak-anak sudah pada mulai syahadat, mau jadi baik, mau jadi lebih bagus, pakai bajunya pada rapi-rapi. Satu, orang tuanya sudah menyadari, orang tuanya memperbaiki diri ibadahnya juga. Kemudian orang tuanya bersedekah untuk bajunya, mananya pakai baju baru. Ya, istilahnya gitu. Jadi kembali ke orang tuanya. Bahkan ada yang tidak mau memeluk agama karena orang tuanya dasarnya bukan muslim, nggak punya agama apapun, nggak percaya dengan Tuhan. Ada loh anak bajang yang saya tanya, kamu kenapa nggak mau baca syahadat? Aku nggak tahu syahadat itu apa. Aku nggak tahu Tuhan itu apa. Ada loh yang jawab kayak gitu. Loh, kenapa? Karena bapak ibuku nggak punya agama. Bapakku nggak punya agama. Ini saya jabarkan satu ya. Maaf, ini bukan untuk jadi buka aib, tapi saya nggak sebutkan namanya. Anak ini adalah anak salah satu TKW, orang Indonesia. Dia zina di sana, di luar negeri, dengan salah satu orang, ya, dengan mungkin bisa dibilang orang sana lah, orang pribumi sana tempat dia jadi TKW. Kemudian orang itu nggak punya agama. Aku nggak tahu di luar negeri itu banyak yang ateis, apa sih yang nggak punya agama itu? Nah, anak ini jawabnya juga begitu. Mamaku belum bener. Bapakku juga nggak kenal Tuhan. Apa itu Tuhan? Pernah loh, baru kemarin. Cuman anaknya nggak nakal. Anaknya nggak nakal. Cuman dia nggak mau kenal Tuhan. Karena bagi dia tuh Tuhan itu apa? Aku tanya, kenapa kamu nggak mau kenal Tuhan? Ya karena bapakku aja nggak tahu Tuhan. Mamaku aja nggak tahu Tuhan itu apa. Padahal orang Indonesia. Ini simple wae. Jadi kembali ke kita masing-masing teman-teman. Tergantung arahnya kesampaian kemana. Kalian mau mengarahkan ini ke segi apa? Semua sesuai dengan yang kita perbuat. Jadi walaupun kalian berpikir, sampai kapan anak-anak bajang ini jadi benar? Kapan anak-anak bajang ini akan jadi baik? Mungkin itu sebuah pertanyaan kalian. Diterima nggak doa kita? Diterima atau tidak itu kembali ke haknya Allah. Tapi jenengan tergantung kembali ke diri jenengan sendiri. Jangan anggap enteng. Artinya di sini kalian sudah merawat mereka ya dengan doa, dengan ibadah, dengan perbuatan sedekah kalian. Bukan cuma itu yang mereka butuhkan, tapi perubahan baik dari tubuh kita. Jadi menurut aku, anak bajang ini Allah jadikan berkat buat kalian. Allah jadikan berkat buat kita untuk merubah diri kita menjadi baik. Menurut saya loh ya, karena dengan adanya mereka jadi peringatan. Oh ya Allah, aku dulu nakal. Oh ya Allah, aku dulu pernah gini, pernah gitu. Waktunya memperbaiki diri sekarang. Saya harus ngapain? Saya harus seperti apa? Ini yang harus kalian ingat. Berarti Tuhan jadikan anak-anak ini berkat buat kalian, kemudian memperbaiki diri untuk masa tua. Beruntung dong ada anak bajang di tubuh kalian yang pernah nakal, yang kalian buang dulu. Jadi sadar sekarang untuk kedepannya lebih hati-hati. Seperti itu. Kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana apakah doa saya diterima, apakah doa saya tidak? Doa itu antara kamu dan Tuhan. Jangan sibuk mencari dikabul atau tidak, sampai atau tidak. Yang terpenting lakukan dengan ketulusan. Kalau kamu tulus berubah, kalau kamu tulus merubah diri, ya rubah. Gak usah sibuk takut doaku nggak nyampe, sedekahku nggak nyampe, nggak kayak gitu. Allah itu maha tahu. Bahasamu apa dimanapun kamu, Allah maha tahu. Jadi aku juga kadang-kadang suka bingung. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kapan mereka bisa tumbuh rambut, kapan mereka bisa ini, apakah doa saya diterima atau tidak, itu kembali ke kalian. Bagaimana cara kalian berdoa kepada Tuhan? Sudah tepatkah doa kalian? Itu penting ya. Ini juga ada pertanyaan yang saya coba bacakan ya. Mas T, tolong bikin video tentang perkembangan bayi bajang sesuai yang dibacakan Al-Fatihah doa keluar. Oke. Perkembangannya ini juga sekali lagi sesuai dengan kehendak Allah sama perbuatan yang jenengan.
perbuatan orang tuanya. Contohnya kayak anak-anak membaca Al-Fatihah, membaca syahadat, orang tuanya juga ngerti, baik. Kalau tidak, ya kembali ke si orang tuanya, kembali ke orangnya, bagaimana cara memperlakukan anak. Kemudian kapan mereka akan tumbuh mulut, telinga, dan seterusnya. Besar atau dewasanya seperti apa? Kebanyakan anak-anak ini, bajang ini ketemu saya selalu dalam bentuk yang daging. Kemudian saya doakan, kemudian kita rawat sama-sama, muncullah seperti itu. Dewasanya itu juga sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan waktunya. Ketika mereka sudah memiliki tangan, kaki, mata, dan seterusnya dari daging tadi, tumbuh, kemudian memiliki tangan, kaki, bisa berdiri, dan seterusnya. Ketika mereka sudah mencapai di tahap pertama, mereka menyadari artinya anak bajang yang pertama ini kan belum punya akal. Yang kedua sudah punya akal. Ketika sudah punya akal tadi, mereka tiba-tiba ada tangan, ada kaki atas izin Allah. Satu lewat doa kita, lewat doa orang tuanya, sedekah orang tuanya. Kemudian mereka sudah kembali ke posisi usia mereka di mana mereka dilahirkan dan sesuai dengan tanggalnya. Sesuai dengan waktunya, sampai betul-betul mereka dinyatakan sebagai bayi bajang sampai menuju kesempurnaan. Kalau kalian tanya sempurnanya kapan Mas Tulus, apakah mereka nunggu dewasa, apakah mereka juga nikah, mereka sunat, mereka juga menikah. Kesempurnaannya saya tidak bisa mengukur, itu kembali kepada Allah. Ketika mereka sudah pada sempurna, mereka akan kembali kepada Allah, dalam tanda kutip ke sisi Allah. Saya tidak akan ada koneksi lagi, justru koneksinya tetap kepada orang tuanya. Jadi kalau jenengan nanya apakah saya baca Al-Fatihah sampai ke telinga anak saya, jadi telinga dan seterusnya, selama jenengan berniat baik, niatlah untuk tujuan yang baik. Ya Allah, semoga sempurnakan tubuh anakku, ya Allah. Semoga sempurnakan anak bajangku, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Izinkan dia kembali ke sisimu untuk dihindarkan dari sesuatu yang kurang baik. Jin ifrit, mbah dukun, dan seterusnya. Tujuannya itu. Ketika mereka sudah sempurna, dalam tanda kutip, klarifikasi sempurna, spesifikasi sempurna, ini yang ngukur Allah ya, bukan saya. Jadi saya nggak bisa ngukur ini dari segi pandang saya. Oh, sempurna nih begini, oh kembali ke Allah umur segini. Nggak ada batasan umur, nggak ada dewasa, nggak ada kecil, tapi kalau Allah mengizinkan anak ini sudah sempurna, dalam tanda kutip tidak ada sangkutan di dunia, ini akan kembali kepada Allah. Artinya sempurnanya tadi tergantung sekali lagi atas izin Allah. Makanya saya bilang, kalian harus betul-betul menyadari, perbaiki segala sesuatunya, supaya apa? Supaya urusan kalian dengan anak kalian tadi segera sampai di puncaknya, segera sampai di poinnya. Setelah selesai, urusan dengan kalian, dendamnya sudah diredam, anak ini akan kembali kepada arti yang sesungguhnya, yaitu kesempurnaan atas izin Allah. Sejatinya meskipun tadi saya bilang mereka yang digegerkan pun dendam dan seterusnya, mereka punya naluri yang tidak terputus, sehingga meskipun jenengan sekarang, aduh aku dulu nakal, aku sekarang sakit-sakitan, aku takut anakku nyerang aku, tiba-tiba bunuh aku, kemungkinan kecil sekali kata-kata itu. Terbuktinya kecil sekali, sehingga kecuali jenengan wis tuwek, wis dikei inget tapi nggak inget-inget, kecuali jenengan jahat baru mungkin Allah jadikan anak ini karma menjadi jalan ajal bagi jenengan. Tapi itu kecil kemungkinan. Jadi jangan pernah takut, dulu pernah nakal, sekarang dirawat baik-baik dengan caranya jenengan. Kalau mereka dirawat dengan baik, mereka akan punya naluri. Sebenarnya mereka itu, kemarin yang saya sampaikan sebelumnya, ya mereka tuh punya niat buat narik orang tuanya ke surga. Mereka akan nolong, mereka akan memberikan syafaat dalam tanda kutip versi mereka. Bukan dari Nabi ya, tapi dari anak-anak ini akan menolong kita di surga, masuk ke surga. Sehingga ini sesuatu yang baik. Anak-anak ini sebetulnya punya welas asih yang luar biasa. Makanya sayangi mereka dengan kasih sayang kalian, supaya mereka juga punya kasih sayang untuk bisa merawat kalian. Walaupun dendamnya kayak apa, jenengan sudah parah, sakit parah. Kalau jenengan rawat dengan baik, nggak bisa sedekah, doakan terus, jangan dilupakan. Merasa bersalah, taubat nasuha, akui perbuatan kalian, kemudian hitung, oh aku pernah salah, aku harus perbaiki. Semuanya akan jadi baik atas izin Allah. Sebenarnya afdolin donga karo sedekah kuwi luwih afdol donga karo sedekahin jenengan orang tua sedarahnya, bukan saya. Ya, jadi kembalikan jenengan lagi. Cara merawatnya sudah saya sebutkan, makannya apa, apakah mereka jahat sejahat yang kalian takutkan? Tidak. Mereka semuanya memiliki naluri.
Mereka tuh sebenarnya adalah anak-anak yang baik, hanya salah tempat, salah pergaulan. Nah, makanya tugasnya saya di sini membenarkan pergaulannya, menyampaikan akalnya, memberikan pengetahuan kepada mereka, sama juga dengan kalian sebagai orang tuanya. Urusan anakmu dengan sifat dan perbuatanmu, kurang-kurangi berprasangka buruk. Wes pokoknya pikirannya sekarang begini, saya mau jadi orang baik, saya mengurus anak saya, semoga Allah izinkan saya jadi orang baik, semoga anak saya diberikan kesempurnaan atas izin Allah. Kalau jenengan masih ragu, jenengan masih bimbang, galau, bertanya-tanya dan begini begitu, ini malah akan jadi sangkutan yang tidak tepat. Artinya, mereka akan sempurna dalam tanda kutip kalau urusan mereka dengan kita yang di dunia ini terputus dalam tanda kutip untuk dendam, untuk jenis-jenis yang lain. Mereka bisa sempurna dengan izin Allah kalau jenengan bisa membimbing. Jadi sebetulnya kami, Mas Tulus, yang bisa menyempurnakan mereka. Jawaban saya betul. Kalian yang bisa menyempurnakan. Oke? Sadar yo saiki. Maaf yo Rek, Mas Tulus gak mengajari, tapi ini mudah-mudahan jadi bahan warning buat kalian untuk lebih waspada lagi, lebih menyadari bahwa yuk nakal-nakal dulu-dulu, sekarang-sekarang, tapi kembali ke kalian. Sekarang semuanya akan baik selama kita bisa jadi orang baik, oke? Seperti itu, ini video terakhir saya buat terkait dengan bayi bajang ya. Insya Allah mungkin ke depan setelah bayi bajang, setelah kita among-among akbar, kita akan buat video-video berikutnya, tapi mungkin ke depan lagi buat mengedukasi. Yang mau ikutan among-among silahkan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas ya. Boleh untuk dirinya sendiri, buat bayi bajang, buat usaha, dan seterusnya. Cek kolom komentar paling atas, Mas Tulus sematkan ya. Oke, terima kasih, semoga mengedukasi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, dadah. Semangat ya, prasangkanya prasangkanya baik.